Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amir Kamailite. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai topik Dekret Presiden tahun 1959. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Latar belakang dan sejarah singkat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, latar belakang. Setelah Indonesia merdeka, negara menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi sementara untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap. Dibentuk lembaga bernama Konstituante yang mulai bekerja pada tahun 1956. Namun dalam pelaksanaannya, Konstituante mengalami kebuntuan karena beberapa hal. Yang pertama, perbedaan ideologi antar anggota, nasionalis, agama, dan kelompok kiri mengenai dasar negara. Yang kedua, tidak tercapai suara mayoritas dalam sidang untuk menetapkan konstitusi baru. Yang ketiga, situasi politik tidak stabil. Pada masa demokrasi liberal, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Yang keempat, keadaan negara semakin tidak menentu sehingga diperlukan keputusan cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Karena Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, Presiden Soekarno mengusulkan agar negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Yang kedua, sejarah singkat peristiwa Dekret. Akibat kebuntuan tersebut, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden di Istana Merdeka. Dekret tersebut berisi dua keputusan utama, yaitu membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan menghentikan penggunaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante menyusun konstitusi baru dan situasi politik yang tidak stabil. Melalui dekret ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memulai sistem pemerintahan baru pada masa demokrasi terpimpin. Berikut adalah penjelasan tentang kebijakan Presiden Soekarno pada masa Dekret Presiden 1959. Yang pertama, kebijakan politik. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan kebijakan ini adalah untuk, yang pertama, mengatasi ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, memperkuat peran Presiden dalam mengendalikan pemerintahan. Yang ketiga, mengurangi konflik antar partai politik. Dalam sistem ini, Presiden memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan negara. Yang kedua, kebijakan Persatuan Nasional Nasakom. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu penyatuan tiga kekuatan politik besar di Indonesia. Yang pertama, nasionalisme, agama, komunisme. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga persatuan bangsa yang memiliki berbagai ideologi dan kelompok politik. Yang ketiga, kebijakan politik luar negeri.
Soekarno menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok negara manapun. Beberapa contoh kebijakan luar negeri. Yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Yang kedua, Indonesia aktif dalam gerakan negara-negara berkembang dan anti-kolonialisme. Yang ketiga, Indonesia ikut memprakarsai gerakan non-blok. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada negara, seperti nasionalisasi perusahaan asing, penguatan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, pembangunan proyek-proyek besar nasional. Namun pada akhir masa pemerintahan Soekarno, kondisi ekonomi mengalami kesulitan, seperti inflasi yang tinggi. Yang kelima, kebijakan pembangunan nasional. Soekarno juga melakukan pembangunan simbol-simbol nasional untuk menunjukkan identitas dan kebanggaan bangsa, seperti Monumen Nasional, Gelora Bung Karno Stadium, berbagai proyek infrastruktur besar di ibu kota. Dampak positif dari peristiwa Dekret Presiden 1959. Yang pertama, mengakhiri kebuntuan politik. Sebelum dekret dikeluarkan, lembaga konstituante mengalami kebuntuan karena tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai Undang-Undang Dasar yang baru. Dengan adanya dekret, konstituante dibubarkan sehingga masalah politik yang berlarut-larut dapat segera diselesaikan. Yang kedua, mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dekret menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Hal ini membuat sistem ketatanegaraan Indonesia kembali memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Yang ketiga, menstabilkan kondisi pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, kabinet sering berganti, sehingga pemerintahan tidak stabil. Dekret Presiden membantu menciptakan stabilitas politik dan membuat pemerintahan dapat berjalan lebih terarah. Yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan negara. Situasi politik yang kacau dapat memicu konflik antar partai dan kelompok masyarakat. Dekret Presiden dianggap sebagai langkah cepat untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara. Yang kelima, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Keputusan ini mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat, militer, serta tokoh politik karena dianggap mampu menyelamatkan negara dari krisis politik yang berkepanjangan. Dampak negatif dari peristiwa Dekret Presiden 1959. Yang pertama, kekuasaan Presiden menjadi sangat besar. Setelah dekret diberlakukan, kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat kuat dalam sistem pemerintahan. Hal ini membuat keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara menjadi berkurang. Yang kedua, berakhirnya demokrasi parlementer. Dekret Presiden menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, peran Presiden sangat dominan dibandingkan lembaga legislatif. Yang ketiga, peran partai politik berkurang. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak lagi memiliki kebebasan dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan seperti sebelumnya. Keempat, lembaga negara tidak dipilih secara demokratis. Beberapa lembaga negara yang dibentuk setelah dekret, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara, anggotanya ditunjuk oleh Presiden, bukan dipilih melalui pemilihan umum.
Kelima, muncul kecenderungan pemerintah yang lebih otoriter. Karena kekuasaan terpusat pada presiden, sistem pemerintahan pada masa itu cenderung menjadi kurang demokratis dan lebih terpusat. Sekarang ini saya akan membahas kaitan dengan kehidupan masa kini mengenai peristiwa Dekrit Presiden 1959. Yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Kaitan dengan masa kini, saat ini pemerintah juga sering membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas negara. Misalnya dalam menghadapi krisis ekonomi, konflik sosial, atau keadaan darurat. Pemerintah dapat membuat peraturan atau kebijakan baru agar kondisi negara tetap aman dan stabil. Yang kedua, pembatasan kebebasan demi keamanan. Kaitan dengan masa kini, dalam beberapa situasi tertentu, pemerintah bisa membuat aturan yang membatasi sebagian kebebasan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya, pembatasan kegiatan saat keadaan darurat atau penegakan hukum terhadap tindakan yang dapat mengancam keamanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kadang kebebasan perlu diatur agar keamanan bersama tetap terjaga. Yang ketiga, peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat krisis. Kaitan dengan masa kini, pada masa sekarang, pemimpin negara juga dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika menghadapi krisis nasional, seperti krisis ekonomi, bencana, atau masalah keamanan. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan masa depan negara. Refleksi analisis. Pertanyaan pertama, apakah kebijakan seperti itu masih relevan diterapkan saat ini? Kebijakan seperti dekret presiden pada dasarnya muncul karena keadaan negara saat itu mengalami krisis politik dan kebuntuan dalam lembaga konstituante. Dalam kondisi tersebut, Soekarno mengambil keputusan besar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 agar negara kembali stabil. Pertanyaan kedua, pelajaran apa yang dapat diambil generasi muda dari kepemimpinan Soekarno? Pertama, keberanian dalam mengambil keputusan. Soekarno menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan besar ketika negara berada dalam situasi sulit. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keputusan yang diambil bertujuan untuk mengatasi krisis politik dan menjaga kestabilitas negara. Ketiga, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan negara. Pemimpin harus berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan yang diambil. Keempat, pentingnya persatuan bangsa. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam politik harus diselesaikan dengan cara yang tetap, menjaga persatuan negara. Kesimpulan dari peristiwa Dekret Presiden tahun 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, karena mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengubah arah politik negara menuju demokrasi terpimpin.